Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, 40 hadis tentang tauhid. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas Al-Hadis Al-Khamisu wal-Ishrun, hadis yang ke-25. Taib, qala al-muallif hafizahullah an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Jadi kita dilarang mencela angin. Jadi judul dari hadis yang ke-25 ini larangan mencela angin, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ar-riha, janganlah kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna, jika kalian melihat apa yang kalian benci, jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci ketika ada angin, faqulu, maka katakanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam angin ini. Wa khairi ma umirat bihi, dan aku mohon kebaikan dari angin yang engkau perintahkan kepadanya. Atau kami berharap atau mohon kepadamu kebaikan dari yang mana angin ini berhembus engkau perintahkan. Untuk apa itu? Maka kami memohon kebaikan darinya. Wa na'udzu bika min syarri hadhir rih, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan dari apa-apa yang terkandung dari angin ini. Wa syarri ma umirat bihi, dan dari kejelekan, ya, dari kejelekan apa yang engkau itu memerintahkan angin ini dengannya. Jadi untuk apa engkau menggerakkan angin ini ya Allah, maka kami berlindung dari kejelekannya. Rawahu At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa dipetik yang pertama, kita nggak boleh mencela angin. Ya, karena apa? Karena angin ini diperintahkan Allah. Kalau kita mencela angin, berarti kita mencela Allah. Ya, tadi kan dikatakan wasyarri ma umirat bihi. Ya, kita berlindung dari, ya, maksud ditiupkannya angin ini. Berarti itu menunjukkan bahwa angin itu makmur. Angin itu diperintah oleh Allah. Jadi yang pertama, larangan mencela angin. Nggak boleh kita mencela angin. Itu yang pertama. Kedua, sikap kita apabila menjumpai angin yang kita merasa khawatir dengan angin itu. Maka Rasulullah ngajari doa, yang mana doanya ini harus kita hafal. Ya, doanya ini harus kita hafal. Kalau kita melihat angin kencang, sampai banyak pepohonan yang tumbang misalnya, itu apa yang harus kita baca ketika menjumpai angin seperti itu? Kita baca, Allahumma inni nas'aluka min khairi hadhir rih, ya Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan dari kebaikan apa yang terkandung dari angin ini.
wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan dari tujuan angin ini diperintahkan. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih, dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan dari kejelekan apa yang terkandung dalam angin ini. Wa syarri ma umirat bihi, dan dari kejelekan kenapa dari kejelekan tujuan dari angin ini diperintahkan untuk berhembus. Rawahu At-Tirmidzi. Itu yang kedua ya, Rasulullah ngajari kita doa kalau melihat angin kencang. Kemudian yang nomor 3, ini dalil bahwa angin itu diperintah Allah. Makanya kita mencela angin sama dengan yang mencela yang memerintahkannya. Makanya kita nggak boleh mencela angin. Tapi kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejelekan dan disuruh meminta kepada Allah, memohon untuk mendapatkan kebaikan. Adapun mencela angin nggak boleh ya. Wallahu a'lam. Itu hadisnya pendek, hadis yang ke-25. Nah sekarang hadis yang ke-26 tentang masalah tawakal ya. Yang 26 tentang tawakal. Al-hadis as-sadisu wal ishrun, hadis yang ke-26. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridai beliau. Qala, Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli," seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra tahdu himasan wa taruhu bitana. Ya. Seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Kita ini disuruh mencontoh burung. Seandainya kalian itu bertawakal seperti tawakalnya burung, atau maaf, seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perutnya kempes, perutnya kelaparan, pulang-pulang sore hari ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Lah, kita ini disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mencontoh makhluk yang kecil ini. Dia berangkat cari nafkah nggak bawa tas, nggak bawa karung, nggak punya lemari. Ya, tapi tawakalnya tinggi nih burung ini. Berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Nggak ada berangkas di rumahnya, nggak ada simpanan makanan di rumahnya, nggak bawa karung. Mereka tawakal, besok ada rezekinya sendiri. Nah, seandainya kita ini mau meniru burung dan benar-benar tawakal kepada Allah, Allah kasih sebenarnya. Dan ini juga pelajaran ya, kita disuruh mencontoh burung. Berangkatnya itu apa? Taghdu. Taghdu itu artinya berangkat di awal hari setelah sholat subuh. Makanya kalau kita sholat subuh di masjid, pulang-pulang misalnya, kalau nggak ada corona kita kan sholat di masjid ya. Setelah pulang dari masjid kita kan kalau di desa sering dengarkan kicauan burung-burung itu. Karena mereka mulai kerja di situ itu. Setelah sholat subuh bekerja. Dan kalau sore pulang. Jadi kita disuruh nyontoh burung. Ya, gaya hidup kita ini loh. Ya, berangkat kerja itu pagi, pulang ya sore. Jangan sampai berangkatnya malam-malam. Idealnya itu seperti itu gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik gitu loh. Ya, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan malam tempat istirahat, Allah jadikan siang tempat mencari pekerjaan, mencari penghidupan. Termasuk burung tadi itu. Ya, jadi harus kita mencontoh burung. Subhanallah, jadi kita ini lemah ya.
Sampai-sampai Rasulullah ngasih keteladanan kepada kita dengan memperumpamakan seekor burung. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Berangkat pagi hari dalam keadaan perut lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Ya itu memang idealnya orang kerja gitu, berangkat pagi, pulang sore. Jadi nggak begadang gitu loh, ya. Makanya kalau kita lihat kehidupan di Jakarta itu ada yang berangkat itu ada yang sebelum subuh bahkan, yang di luar kota, karena kalau nggak gitu macet. Pulangnya sampai malam-malam kadang-kadang. Padahal Masya Allah, burung ini luar biasa. Ya berangkat ghadwah, taghdu itu awalin nahar. Ya awal-awal siang, ya setelah subuh berangkat dia. Makanya kalau tidak heran kalau pagi-pagi ya, di kota mungkin sulit ya. Kalau di desa biasa itu pagi-pagi setelah sholat subuh burung-burung mulai bangun mencari nafkah. Kalau sore hari hampir maghrib mereka sudah kembali ke sarangnya masing-masing. Ya, kita disuruh ya bertawakal seperti burung. Burung nggak punya berangkas di rumahnya, nggak punya khizanah, nggak punya lemari, nggak punya dapur yang isinya banyak berasnya, nggak ada. Bertawakal dikasih sama Allah. Jadi ya. Jadi bab tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal adalah sidku i'timadil qalbi ala Allah. Yaitu bersandarnya seorang hamba, bersandarnya hati seorang hamba hanya kepada Allah. Benar-benar bersandar yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Untuk apa? Fi tahsilil masoleh. Untuk memperoleh sesuatu yang bermaslahat. Au wadaf'il madar. Atau menolak mara bahaya. Jadi tawakal adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah untuk memperoleh sesuatu kebaikan atau menghindari kejelekan. Tidak cukup di sini, ada kelanjutannya. Ma'afi'lil asbab al-ma'dzun fiha. Disertai dengan mencari sebab yang dibolehkan. Tidak kemudian bersandar, berhenti tidak. Harus fi'lul asbab. Harus mencari sebab yang dibolehkan. Dan ikhwatal iman, dari definisi tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa, perhatikan, bahwa tawakal itu memiliki dua rukun. Ya, memiliki dua rukun. Yang pertama, rukunnya tawakal ada dua. Yang pertama, i'timadul qalbi ala Allah. Bersandar hanya kepada Allah, yakin kepada Allah. Itu satu. Tapi ini nggak cukup. Ini nggak cukup. Harus ada rukun yang kedua, yaitu fi'lul asbab al-ma'dzun fiha. Harus mencari sebab. Nggak boleh, ya sudahlah tawakal saja, saya bersandar hanya kepada Allah. Nanti kalau ada makanan ya pasti datang. Akhirnya dia nggak kerja. Nggak cari nafkah. Sudah saya iman sama takdirnya Allah. Saya bersandar kepada Allah. Kalau waktunya makan, makan. Ini bukan tawakal namanya. Ini kebelinger namanya. Karena tawakal itu memiliki dua rukun. Hilang satu rukunnya, bukan tawakal lagi. Ya, apa saja rukunnya tawakal? Yang pertama, bersandar hanya kepada Allah. Minta kepada Allah. Tapi nggak cukup. Harus ada nomor dua. Apa itu? Fi'lul asbab al-ma'dzun fiha. Mencari sebab-sebab yang dibolehkan untuk mendapatkan yang diraih tersebut. Nah, sebab ada dua. Sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i itu sebab yang ada dalilnya. Misalnya ada orang sakit. Ya sudahlah saya tawakal, tapi nggak berusaha cari kesembuhan. Itu bukan tawakal. Tawakal itu kau bersandar kepada Allah, tapi di sisi lain kau mencari kesembuhan. Nah, mencari kesembuhan, mencari sebab kesembuhan itu ada dua. Yang pertama dengan sebab yang syar'i. Seperti banyak baca Quran, baca ayat kursi, baca surat Al-Fatihah. Seperti minum air zam-zam, seperti berobat dengan madu. Itu ada dalil syar'inya. Atau boleh dengan sebab qadari, sebab yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan eksperimen, dengan ilmiah boleh. Misalnya orang
orang sakit perut, dia berdoa kepada Allah. Itu berarti rukun yang pertama, berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Tapi nggak cukup, harus cari sebab kesembuhan. Sebab kesembuhan ada dua, syar'i sama qadari. Syar'i misalnya minum madu, atau berdoa, atau meruqyah dirinya. Atau yang nomor dua, sebab qadari, sebab yang sesuai dengan petunjuk dokter. Misalnya ngambil godong jambu, ya, mengambil daun jambu terus dimakan. Nah, itu nggak apa-apa karena dibolehkan. Tapi kalau dia sakit, mencari sebab kesembuhan pergi ke dukun, lah ini nggak boleh karena sebabnya tidak diizinkan oleh syariat. Itu ya. Jadi saya ulangi, tawakal itu syaratnya ada dua, atau tawakal itu rukunnya ada dua. Satu hilang maka bukan tawakal lagi. Kemudian ikhwatal iman, aqsamut tawakkul ala ghairillah. Ya, aqsamut tawakkul ala ghairillah. Jenis-jenis bertawakal kepada selain Allah. Yang pertama, syirkun akbar. Bisa menyebabkan orang terjatuh pada syirik besar. At-tawakkul fil umur allati la yaqdir 'alaiha illallah. Yaitu bersandar dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa. Kemudian bersandarnya kepada selain Allah. Nah, ini syirik besar. Misalnya, yang menurunkan hujan dan yang bisa menahan hujan hanya Allah. Hanya Allah. Kemudian ada orang datang ke dukun karena mau walimah, putrinya mau nikah, pengen meriah, jangan sampai turun hujan misalnya. Terus dia berangkat ke dukun, terus bersandar kepada dukun, minta tolong dukun agar hujannya di stop. Lah ini syirik besar. Karena itu nggak mungkin bisa. Yang bisa cuma Allah. Ini ya. Tapi kalau dia bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang makhluk itu bisa, ya, yakdir alil makhluk ma'itiqadil qabi alal makhluk. Jadi seorang bersandar kepada selain Allah dalam perkara yang memang manusia itu bisa. Tapi dia hilangkan tawakal kepada Allah, bersandar kepada sebab ini saja. Nah, ini syirik kecil. Misalnya seorang sakit, dibawa ke dokter. Dia bersandar sama Pak Dokter sampai lupa, nggak berdoa sama Allah, menganggap sebab kesembuhan dari Pak Dokter ini. Bahkan dia kurang bertawakal kepada Allah, hanya menggandalkan Pak Dokter saja ini. Nah, ini syirik kecil. Ya, tapi kalau yang dukun tadi syirik besar, karena Pak Dukun nggak bisa untuk mendatangkan hujan, nggak bisa, gitu ya. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, dan silakan kalau ada pertanyaan ya, coba saya nyalakan dulu. Taib, yang pembahasan yang terakhir. Aqsamun nas fit tawakkul, pembagian manusia dalam bab tawakal. Dalam masalah tawakal, manusia terbagi menjadi 3. Silakan dicatat kalau mau nyatat ya. Dalam pembahasan tawakal ini, manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, qulubuhum mu'tamidatun alal asbab rakinatun ilaiha. Seseorang yang hatinya bersandar kepada sebab. Bersandar kepada sebab. Ya. Fahaula ilaisu bimutawakkilin. Ini bukan orang yang tawakal. Jadi misalnya berobat, sakit, datang ke dokter, terus hatinya hanya bersandar sama Pak Dokter saja, tanpa berdoa kepada Allah. Nah, ini bukan orang tawakal. Ini bukan orang yang tawakal. Yang nomor 2, la yaf'alunal asbab. Orang yang berdoa kepada Allah, tapi dia nggak mencari sebab, nggak ke dokter, nggak mencari sebab, terus pokoknya berdoa tok. Ini juga bukan bertawakal. Nomor 2 ini juga bukan bertawakal. Mereka ini mutawakilun. Orang yang ngawur, teledor dalam pasrahnya. Yang nomor 3, qulubuhum mu'tamidah 'ala Allah wa yaf'alunal asbab. Yang benar yang nomor 3 ini. Hatinya bersandar kepada Allah, tapi di sisi lain dia mencari sebab. Inilah orang yang mutawakilun, orang yang bertawakal.
Jadi ada 3. Yang pertama itu terlalu semangat ambisi dengan sebab sampai lupa Allah. Bukan tawakal. Yang kedua, hanya doa tok tapi nggak mau menjalankan sebab. Ini keblinger juga. Yang benar yang terakhir. Berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah. Tapi dia juga mencari sebab kesembuhan. Yang nomor 3 itulah yang dikatakan orang yang bertawakal. Adapun kalau tidak seperti itu maka dia belum dikatakan bertawakal. Kemudian ikhwatal iman, ada pertanyaan di sini ya. Bentar. Mohon maaf. Ya, jika ada yang bertanya kami persilakan. Baik, ada pertanyaan. Apa sudah dimulai kajian online Ustadz Fadlan? Ya sudah, sekarang sudah malah hampir selesai ini. Silakan kalau dia tanya, monggo, tafadhol. Ini sudah keluar tanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana solusi agar bisa benar-benar terlepas dari riba dan tidak terjerumus lagi? Matur suwun. Caranya ya minta tolong sama Allah. Ya, karena kita ini lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin minta pertolongan, ya minta tolong sama Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Minta tolong kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dan terus seperti itu. Kedua, tidak cukup minta pertolongan tapi kita juga harus benar-benar melakukan sebab agar kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan riba ini harus yakin kita sudah tinggalkan, bismillah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri solusi dari kesulitan hidupnya. Yakinlah sama Allah, ya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riba itu membinasakan. Banyak dalil-dalil tentang bahaya riba. Ya, la'ana Rasulullah akila riba wa mukila wa katibaihi. La'ana Allah akila riba wa mukila wa katiba wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, ya, yang mencatatnya dan kedua saksinya. Kena laknat. Apa sih artinya laknat itu? Dijauhkan dari rahmat. Makanya orang kalau kena riba, rumah tangganya nanti khawatir kasih sayang dicabut di rumah tangga itu. Ya, karena husulul laknat. Makanya hati-hati, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk terbebas dari riba. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan keluar tema. Apa hukumnya seorang suami menceraikan istri karena tidak bisa membahagiakan istri di ranjang karena kekurangannya? Pertama, ya, membahagiakan istri di ranjang itu adalah haknya istri. Itu pertamanya. Karena jika itu tidak didapatkan oleh istri, dikhawatirkan seorang suami tidak bisa menjaga kehormatannya istri. Jadi membahagiakan istri di ranjang itu penting. Karena kalau tidak, bahaya. Nanti membuat tersiksa wanita dan juga membuat wanita tidak bisa terjaga kehormatannya. Dia masih akan mencari yang lain. Dan itu membuat wanita mendapatkan madorot. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Satu, seorang suami berusaha datang ke rumah sakit, datang ke dokter, mencari kesembuhan. Ya, mencari kesembuhan.
ya, berdoa kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, ya, dan seterusnya. Lah, kalau sudah diusahakan, ternyata kok tetap, misalnya si suami nggak bisa melakukan hubungan itu, kemudian si istri ini ridho, ya tidak ada masalah. Tidak ada apa? Tidak ada masalah kalau istri ridho. Tapi kalau istri tiap hari marah-marah, ya, dan istri juga sudah sering-sering nyindir dan terus terang dalam hal ini kepada suaminya, dan memang suami tahu kekurangannya, maka dalam hal ini berhak seorang wanita untuk minta khulu, minta cerai, itu berhak. Karena itu haknya dia, tidak dia dapat, gitu loh ya. Jadi dari segi wanita minta cerai gara-gara itu, maka boleh. Karena itu haknya dia. Itu haknya seorang wanita. Boleh untuk minta cerai karena itu. Adapun kalau wanitanya itu pasrah, sudah tidak apa-apa, menganggap suaminya ini banyak kebaikannya sehingga dia merelakan sebagian haknya tidak dia dapat, ya tidak apa-apa, ya. Tapi kalau dengan itu menunjukkan istri semakin berani dan seterusnya, ya sudah. Kalau memang seorang suami menceraikan, ya nggak apa-apa, ya, biar terbebas dari kesulitan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Hayyakumullah, kadang kita jumpai penetapan permulaan puasa yang berbeda di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi penetapan permulaan bulan Syawalnya. Pernah dengar kajian yang intinya kalau sudah terdengar suara takbir berkumandang, kita diharamkan untuk berpuasa. Kalau ini kita dapati di akhir Ramadan, ada sebagian di kalangan masyarakat yang mengumandangkan takbir terlebih dulu, karena mereka juga memulai puasa lebih awal daripada yang ditetapkan pemerintah. Apakah kita tetap berpuasa? Kita batalkan puasa kita, ataukah kita batalkan puasa kita saat terdengar suara takbir? Patokannya bukan takbir, dari mana itu? Yang mengatakan ini puasa Ramadan selesai apa enggak selesai bukan takbiran. Nah kalau takbirannya tanggal 25 bagaimana? Ayo. Jadi patokan hukumnya bukan takbiran. Takbiran kan dari orang-orang aja. Patokan hukumnya itu hilal. Ya, hilal. Hilal terlihat apa enggak? Sumu, berpuasalah kalian. Kapan berpuasa itu? Liru'yatihi, karena kamu melihat hilal. Wa aftiru, dan berbukalah, beridul fitrilah, liru'yatihi, ya, karena kamu melihat hilal. Itu patokan hukum di situ, bukan takbiran. Kalau takbiran ya orang digawe-gawe sendiri bisa. Ya, kalau ini nggak bisa. Lihat hilal. Ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, riwayat Bukhari Muslim, idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihat hilal, fasumu, berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kalian melihat hilal, fa'aftiru, maka beridul fitrilah. Jadi patokan hukumnya, ya cantolannya hukum itu maksudnya. Puasa dan berbuka hari raya itu patokannya ada di hilal, ya. Kalau hilal nggak memungkinkan, maka menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 atau menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30. Jadi kalau tanggal 29 Ramadan semua dilihat, alat-alat ini ditujukan ke kemungkinan keluarnya hilal. Kalau tanggal 29 Ramadan dilihat ternyata ketemu hilal, alhamdulillah, berarti besok tanggal 1 Syawal. Tapi kalau tanggal 29 dilihat hilalnya nggak muncul, berarti besok tanggal 30 Ramadan. Gitu caranya ya. Wallahu a'lam. Jadi bukan karena takbiran. As-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu ketika semua manusia di negerimu berpuasa, bukan golongan A, B, C, D. Tidak. Semuanya. As-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu ketika manusia di negerimu puasa. Wal fitru yauma tuftirun, dan Idul Fitri itu ketika manusia yang lain beridul fitri. Bukan sebagian patokannya. Itu ya. Dan dalam hal ini kita nggak usah bingung, nggak usah ribut, diam di tempat, nunggu pengumuman, sudah. Jangan bingung masalah itu. Diam di tempat, sudah. Nanti kalau ada pengumuman, ikuti. Nggak usah ribut-ribut masalah ini. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan tawakal perkara jodoh? Apakah boleh mendoakan seseorang dengan menyebut namanya secara khusus? Syukran.
Boleh nggak seorang berdoa dengan menyebut nama, misalnya kalau laki-laki menyebut nama perempuan dalam doanya, kalau perempuan menyebut nama laki-laki dalam doanya. Misalnya ada si A naksir sama wanita namanya Aisyah. Maka si A berkata dalam doanya, ya Allah jadikanlah Aisyah itu istriku. Atau namanya misalnya namanya adalah Lucy misalnya. Misalnya saja. Ya Allah jadikanlah Lucy ini istriku ya Allah. Saya mau tanya kepada jenengan. Kok panjenengan tahu kalau Lucy ini yang baik untuk Anda? Ya. Nanti kalau ternyata Lucy itu bukan wanita yang baik ternyata, Allah kabulkan doamu loh. Padahal itu belum tentu yang terbaik. Saya nggak mengatakan dilarang, enggak. Boleh-boleh saja. Cuma kok kita pede kalau dia itu baik untuk kita. Makanya lebih baik kita doanya seperti ini. Ya Allah, rezekikan kepadaku, berikan rezeki kepadaku berupa istri yang cantik, yang soleha, yang cantik, yang nurut. Begitu. Nanti biarkan Allah memilihkan yang terbaik untukmu. Ya, tapi kalau sudah, ya Allah jadikanlah Lucy istriku misalnya. Loh, kok sampean tahu kalau Lucy itu baik untuk sampean? Padahal menurut Allah bisa jadi ada yang lebih baik. Makanya bisa jadi karena doanya seperti itu ya dikasih Lucy. Allah ngasih kabulkan Lucy. Tapi apakah itu terbaik? Belum tentu. Kan terbaik menurut Anda. Bisa jadi dia punya kelemahan yang Anda nggak tahu. Tapi karena Anda minta itu ya sudah dikasih. Coba kalau doanya begini. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ya Allah istri yang soleha, yang cantik, yang rupawan, yang nurut, yang baik, yang membantu aku untuk duniaku dan akhiratku. Dikasih Allah yang terbaik. Ya, tapi kalau sudah dipatok nama tertentu, ya dikasih sama Allah. Cuma kalau ada apa-apa ya doain ngono kok. Kalau suatu saat ternyata Lucy nggak baik, ya gimana lagi doanya gitu. Ya dikasih sama Allah. Makanya minta yang terbaik sama Allah. Biarkan Allah memilih untuk kita. Gitu ya, paham ya? Bukan dilarang tapi ya lebih pasnya kita minta sama Allah yang terbaik. Biar dipilihkan Allah yang terbaik. Yang bagus akhlaknya, bagus agamanya, bagus wajahnya. Allah yang memilihkan yang terbaik nanti. Ya, wallahu a'lam. Ya itu lebih afdol seperti itu. Enggak dosa tapi lebih afdolnya gitu. Kecuali kalau sudah dalam bab istikharah ya beda lagi disebut. Kalau lagi proses ya disebut. Ya Allah kalau pernikahanku sama Lucy ini baik untuk duniaku dan akhiratku ya Allah segerakan dan mudahkan ya Allah. Tapi kalau ternyata pernikahanku sama Lucy ini nggak bagus untuk duniaku dan untuk akhiratku, maka jauhkan. Nah itu nggak apa-apa disebut. Karena itu memang babnya istikharah ya. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam. Khatul iman yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf ada pertanyaan yang belum terjawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.